Makanan ini dari Mami, dia katakan, walau mau ujian, harus semangat berjuang, tetapi harus jaga kesehatan. Mami juga ada nitip olahan makanan di apartemen Mas, Mami semalam, sore datang ngantar, nyari kamu, tapi bolak-balik ngebel, gak ada. Saya di perpustakaan umum, biasa baca Dokter Abram, Dokter Kalik, Dokter Malik juga ngajarin soal-soal pembahasan. Kenapa Dokter Halil kamu gak terima, jadi pembimbing kamu? Gosip Mas dan aku super parah, dokter banyak diincar dokter wanita, wanita karir dan perawat, kalau dokter pasti disorot abis akunya sama netizen. Les privat mulai nanti malam, kamu ke apartemen saya gak mau tahu Ri. Belajar yang benar ya Ri. Baik dok. Pasien operasi 1 minggu lalu akan keluar, kita diminta menemuinya berdua Ri. Baik dok, kita berangkat sama aja, parkir di belakang ya dok. Beres, ujar Halil tersenyum. Pagi itu, Yuri dan Halil cek fisik pasien, Halil selalu awas dengan kinerja Yuri, dia gak pernah overacting, walau tahu, Halil mengejarnya, Yuri bersikap biasa aja. Mendiagnosa penyakit, Yuri bahkan lebih jago dari dokter koas. Pengalaman dan kepintaran seseorang gak bisa neko-neko. Kalian banyak membaca, banyak melihat dan banyak menangani pasien, pasti akan lebih bisa, ujar Halil pada para dokter koas. Gelar itu hanya sebuah gelar, jika latihan kurang, belajar nanggung, semua sia-sia, ujar Halil. Kamu dari usia berapa dibimbing Profesor Ri? Sejak kelas 4 SD. Kamu nangani kasus apa pada saat sekecil itu? Kasus tangan teman di sekolah patah, saya melihat ciri-cirinya patah, dan mengatakan diagnosa saya sering lihat Profesor menangani pasien. Saya banyak main di rumah sakit, sama dengan Yuri, semua alat medis, sering saya gunakan sebelum usia saya, namun masih seputar diagnosa. Semua menyangkut nyawa, jadi kalian harus wajib peka, cekatan. Saya juga sering melakukan kegiatan menjadi tenaga relawan medis, bahkan Yuri juga, jadi kalian harus banyak belajar dari kejadian seperti darurat, namun perhatikan keselamatan, itu wajib, ujar Halil. Semua mengangguk, pasang infus, kalian wajib bisa. Wajib banyak praktek kalau kamu Ri. Praktek pertama siapa uji coba masang infus. Petik 2 titik. Profesor, Dokter Hakim, Dokter Louis, Dokter Taka. Semua bengong lihat ke Yuri. Dokter kaliber semua, ujar salah satu dokter koas. Mereka murid profesor, jadi ya di pelonco profesor jadi ajang praktek saya. Ada yang meleset pas praktek. Gak dok, ketika yakin, ya langsung aja. Good, ujar Halil. Skill gak bisa dibeli, apalagi pengalaman, ujar Halil. Setelah cek fisik, Yuri membantu Halil memeriksa pasien. Mereka juga melakukan 2 operasi dalam rentang waktu berdekatan. Yuri bisa melihat, Halil sangat lelah jika menangani kasus berat, tetapi satu hal yang membuat Yuri salut pada Halil orangnya tenang, dan cekatan. Dokter Halil, kalau keluarganya sakit, dia gak setenang ini, pernah maminya pingsan, semua pada sibuk dia buat. Dia sangat menyayangi orang tuanya, kakek dan neneknya juga, ujar Bu Margaret. Ibu bisa lihat, Dokter Halil, sangat menyukai kamu Ri, sorot matanya beda. Baru kali ini, Dokter Halil bisa ramah ke dokter koas, sampai ngomong panjang gitu, biasa hemat banget kalau ngomong, ujar Bu Margaret. Dia pakai muji-muji kamu Ri. Ibu, biasa aja, jangan didengerin yang lain, nanti pada ngamuk, ngegosip. Saya lihat dia nyuapin kamu kan Dien. Karena saya dikit makan, Din paksain makan Bu, sama Dokter Halil. Bu Margaret tertawa. Dokter Halil, kalau suka cewek, cute juga ya Ri. Ih, Ibu. Dokter Halil memasuki ruangan Bu Margaret, meletakkan es krim buat Yuri dan Bu Margaret. Makan Ri. Yuri aja nih yang disuruh makan, sayanya gak dok. Halil menggaruk kepalanya tertawa. Kok ini kotaknya gedek sih dok? Suap iri. Bu Margaret tertawa. Aku akan menjadi saksi mata, kedekatan kalian, ujar Bu Margaret. Sewa ruangan untuk kencan gini, mahal loh dok, ujar Bu Margaret ngakak. Ih, Ibu, ujar Yuri mengemuk sendok es krimnya. Suapin dong Pak Dokter nyari, tuh ngarep banget nih si dokter, kamunya gak tahu, begitu banyak yang dekati kamu, Dokter Halil korban perasaan, benar kan dok? Halil mengangguk. Bu Margaret kembali ngakak.
Yuri menyuap Halil. Halil sangat bahagia, Yuri telah mempersiapkan diri buat ujian dan setelah beberapa bulan bertugas di tempat yang baru, Yuri mendapatkan golden ticket bertempur buat mendapatkan beasiswa pendidikan kedokteran. Persyaratan buat mendapatkan kesempatan emas ini sangat banyak, disiplin dalam bertugas, nilai dari dokter, penilaian pasien. Yuri setiap malam dibimbing Halil, setelah dibimbing beberapa dokter. Yuri memakai kemejanya dan sepatu sportnya, bunyi bel membuat Yuri bergegas membuka pintu. "Dokter," ujar Yuri. Di sana berdiri Dokter Hakim dan Dokter Halil. Dokter Halil langsung menyelonong. "Ri, nomor peserta ujian mana?" Yuri menunjukkan di dalam tasnya. "Pensil komputer, penghapus mana?" "Nih dok, ini sapu tangan ngalas tangan biar gak keringat. Ini air mineral, dan nih sarapan dulu," ujar Halil. Halil mengeluarkan bungkusan paper bag dari belakang badannya. Halil tidak memperdulikan Dokter Hakim. Halil menyuapi Yuri. "Biar Yuri aja dok, tadi gak sempat buat sarapan," ujar Yuri tertawa. "Jangan gugup, baca soal dan simak setiap kasus yang mereka paparkan, ingat trik yang saya beri," ujar Dokter Hakim. "Baik dok, lanmu ada dari beberapa rumah sakit, jadi persaingan sangat ekstra ketat," ujar Halil. Yuri mengangguk. "You mas antar," ujar Hakim. "Saya aja yang antar," ujar Halil. Dokter berdua gak tugas. "Enggak," jawab mereka kompakan. "Kami cuti," ujar mereka serempak. "Akur-akur ya," ujar Yuri menahan tawa. Yuri memeriksa perlengkapannya kembali dan bergegas mengambil jaket dan syalnya. "Naik mobil mas aja ya Ri," ujar Hakim. "Ya dok. Tetapi kamu duduk di belakang Ri, sama saya," ujar Halil. "Enak aja, jadi saya seperti supir kamu Halil." "Yuri di depan, di samping saya," ujar Hakim. "Ya udah, gak mau, ya saya aja sama Yuri, naik mobil saya," ujar Halil dengan lugas. "Damai dong, jangan berantem," ujar Yuri. Ketika di parkiran apartemen, Hakim membuka pintu, namun Halik langsung membuka pintu belakang, menarik Yuri agar duduk di belakang. Hakim menahan kejengkelannya melihat tingkah Halil, yang biasa cuek, dingin sawanita, kenapa jadi semakin agresif. Mereka pun sampai di gedung tempat testing, Halil memeluk Yuri dengan erat. "Selamat berjuang, good luck," Yuri mengangguk. Ketika Hakim hendak memeluk Yuri, Halil langsung menghadang. "Salaman aja dok, sudah cukup," ujar Halil dengan tegas. Hakim melototkan matanya. "Kamu boleh meluk, aku kenapa enggak? Kamu tuh beda, aku pacarnya Yuri," ujar Halil. Mata Yuri membulat. Hakim tertawa. "Halumu tinggi bro," ujar Hakim. "Wajib, karena mimpi akan jadi kenyataan." "Jangan banyak mimpi bro," ujar Hakim kembali ngakak. "Manusia dari mimpi, baru kenyataan bro, tidak ada manusia yang tidak bermimpi, asal mau berusaha, tidak berdiam diri," ujar Halil. Halil menatap wajah Yuri. Yuri tahu, Halil tulus padanya, Hakim juga. Namun Yuri hanya berani memikirkan ujiannya dan cita-citanya, belum berpikir ke lain hal. Halil sengaja menunggui Yuri, begitu juga Hakim. Para dewan pengawas heran dengan kehadiran dua dokter kompeten dan sangat dikenal di dunia kedokteran. "Kalian di sini ngapain?" tanya seorang profesor. "Nungguin pacar pak," jawab mereka serempak. "Kalian udah punya pacar, ada kemajuan?" "Ya dok," ujar Merauka kembali menjawab bareng. "Jawaban kalian selalu sama, asal jangan wanita yang diperjuangkan sama, bisa bahaya," Persaibgan sengit, ujar sang dokter. Jalil dan Hakim saling berpandangan, kemudian membuang pandangannya ke arah yang berbeda. "Kalian harus saling menghargai, jika salah satu gak terpilih, dulu saya juga demikian, bertarung sengit dengan teman baik, terakhir kami gak berjodoh, anak kami bisa berjodoh, sedikit kisah yang unik, bukan jadi musuh, tetapi jadi besan," ujar sang dokter tertawa. Halil dan Hakim saling berpandangan. Persaingan boleh aja, tapi tetap bersaing secara sehat dan kompeten. Memang kalau gadis pilihan, sulit ditemukan, namun jika jodoh, sedaya apapun pria mendekatinya, kalau jodoh kita yap jodoh kita, gak akan ketukar, ujar sang dokter.